Selamat datang peserta pelatihan. Selamat datang di materi pembudidayaan sayuran hidroponik. Dalam pelatihan kali ini, peserta pelatihan akan dibekali pengetahuan menyeluruh tentang hidroponik, mulai dari dasar-dasar hidroponik, jenis, berbagai sistem hidroponik, perawatan, panen hingga pasca panen. Tidak lupa juga peserta pelatihan akan belajar secara praktek dalam pembuatan hidroponik tersebut. Sebelum memulai pelatihan, mari kita terapkan prinsip-prinsip keselamatan. Keselamatan kerja dan lingkungan di tempat kerja atau yang lebih kita kenal dengan K3 meliputi prinsip, peralatan yang digunakan, risiko bahaya, dan sanitasi diri. SOP K3 budidaya tanaman perkebunan dan pertanian secara prinsip mencakup uraian tahapan pekerjaan dimulai dari pekerjaan. Pertama, proses budidaya tanaman. Penyiapan lahan, pembibitan tanaman, penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan. Kedua, standarisasi. Ketiga, sarana budidaya tanaman. Keempat, pelestarian lingkungan. Kelima, pengawasan. Setiap aktivitas perkebunan dan pertanian diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan penerapan prosedur K3. Alat-alat yang digunakan antara lain, pertama, pakaian kerja. Pakaian kerja yang dipakai bagi pekerja dalam bidang pertanian untuk di lapangan harus memenuhi beberapa kriteria. Secara umum adalah sebagai berikut. Bahan yang menjaga badan pekerja tetap kering dan berada pada temperatur yang nyaman. Pakaian pelindung yang sesuai jika ada suatu risiko, potensi bahaya biologik, beracun, infeksi, dan binatang. Pakaian harus mempunyai warna yang kontras dengan lingkungan pertanian untuk memastikan bahwa para pekerja kelihatan dengan jelas. Penggunaan alat pelindung diri harus dianggap sebagai upaya terakhir bila pengurangan risiko dengan cara-cara teknik atau organisatoris tidak mungkin dilakukan. Hanya dalam keadaan ini alat pelindung diri yang berhubungan dengan risiko spesifikasi tersebut digunakan. Alat pelindung diri untuk pekerjaan di bidang pertanian di lapangan harus memiliki fungsi yang spesifik. Bila pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, alat pelindung diri harus disediakan sesuai keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja. Alat pelindung diri harus memenuhi standar internasional atau nasional. Penutup mata, penutup telinga, penutup mulut. Kedua, alat pelindung diri ada beberapa jenis alat pelindung diri untuk bidang pekerjaan pertanian di lapangan sesuai dengan jenis pekerjaannya, antara lain sarung tangan, sepatu lapangan, topi pengaman, penutup muka, penutup mata, penutup telinga, penutup mulut. Sarung tangan dipergunakan untuk berbagai kegiatan bila menggunakan bahan-bahan kimia beracun, seperti mencampur pestisida, mencampur pupuk, dan sebagainya. Sepatu lapangan dipergunakan jika jenis pekerjaan yang digunakan adalah jenis pekerjaan lapangan. Alat ini digunakan untuk melindungi kaki pada kaki bekerja di lapangan dari gigitan serangga atau pekerjaan lain yang berbahaya di lapangan. Topi pengaman atau helmet. Jenis alat ini digunakan untuk melindungi kepala dari kemungkinan benda-benda jatuh di lapangan, misalnya pada saat memanen buah. Penutup muka dipergunakan untuk jenis pekerjaan di lapangan jika kondisi lapangan berdebu. Hal ini untuk melindungi muka dan debu-debu yang berterbangan pada saat bekerja dari awal perkembangan usaha keselamatan kerja di perusahaan. Pelindung atau penutup mata. Jenis alat ini dipakai untuk melindungi mata pada saat bekerja di lapangan, baik dari terik matahari maupun dari benda-benda yang berbahaya di lapangan seperti halnya debu ataupun pada saat bekerja di laboratorium. Alat pelindung mulut atau masker. Jenis alat ini untuk melindungi mulut dan hidung
dari bahan-bahan berbahaya saat bekerja di lapangan dengan menggunakan pestisida, gas beracun, atau debu. Selain peralatan, faktor-faktor risiko di tempat kerja juga harus diantisipasi untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Pengenalan bahaya pada area kerja kecelakaan kerja terjadi karena musibah. Namun sebenarnya setiap kecelakaan disebabkan oleh salah satu faktor sebagai berikut. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri, terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan, sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan, berkelakar, bergurau dalam bekerja, dan sebagainya. Keadaan tidak aman dari lingkungan kerja, mesin-mesin yang rusak, tidak diberi pengaman, konstruksi kurang aman, bising dan alat-alat kerja yang kurang baik dan rusak. Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia atau becek atau licin, ventilasi atau pertukaran udara, bising atau suara-suara keras, suhu tempat kerja, tata ruang kerja atau kebersihan. Instalasi hidroponik yang digunakan dalam kurun waktu tertentu akan mengakibatkan lumutan, berkerah, dan kotor. Salah satu penyebab tanaman gagal tanam adalah faktor kebersihan. Kondisi instalasi yang kurang bersih akan meningkatkan peluang gagal panen. Penting untuk menjadwalkan pembersihan instalasi secara berkala untuk menjaga lingkungan pertumbuhan yang optimal. Setidaknya ada 4 topik dalam teknik sanitasi, yaitu peralatan, pindahkan tanaman, sterilisasi, dan pencucian. Mari kita bahas satu persatu. Peralatan. Siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan yang terdiri dari berbagai macam sikat sesuai kebutuhan. Sikat WC, sikat lantai kamar mandi, sikat gigi bekas, sabun pencuci piring, tongkat untuk disambung dengan sikat berguna untuk membersihkan bagian dalam pipa yang tidak terjangkau dengan tangan, sabun pembersih, serta soda api. Pindahkan tanaman. Sebelum mencuci instalasi hidroponik, pastikan untuk memindahkan tanaman ke instalasi hidroponik lain yang mempunyai media tanam, campuran nutrisi, dan derajat keasaman atau pH yang sama dengan instalasi hidroponik pertama. Keadaan yang sama penting untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman tidak stres dan dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi pertumbuhan tanaman yang baru. Sterilisasi. Sterilisasi instalasi hidroponik berguna untuk membasmi bibit atau hama pengganggu. Sterilisasi dapat dilakukan dengan melakukan perendaman dan pengaliran cairan pembersih. Untuk sistem WIC, instalasi dapat direndam dengan larutan pembersih, sedangkan sistem NFC yang menggunakan pipa pembersih dapat dilakukan dengan mengaliri pipa menggunakan cairan pembersih. Perendaman dan pengaliran pipa dapat dilakukan selama 24 jam. Selain menggunakan cairan pembersih, soda api juga dapat digunakan untuk membersihkan pipa. Campurkan bubuk soda api dengan air. Kemudian, gunakan cairan tersebut untuk merendam atau mengaliri pipa. Berbeda dengan cairan pembersih yang harus didiamkan selama 24 jam. Untuk soda api cukup didiamkan selama beberapa saat. Akan tetapi, penggunaan soda api harus hati-hati karena soda api merupakan zat yang cukup berbahaya, sehingga membutuhkan perhatian khusus saat menggunakannya, khususnya jika soda api terkena air meskipun hanya sedikit. Penggunaan soda api yang terlalu sering dapat menyebabkan pipa rapuh. Oleh karena itu, gunakan zat ini jika benar-benar diperlukan. Pencucian. Setelah dilakukan perendaman maupun pengaliran, langkah berikutnya ialah membilas instalasi dengan air bersih. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali. Jika masih terdapat kotoran yang menempel, gosok bagian kotoran dengan peralatan yang sesuai hingga kotoran terangkat. Kemudian, bilas kembali instalasi hidroponik.
Jangan menggunakan air bekas bilasan untuk membilas ulang. Usahakan untuk selalu menggunakan air bersih yang baru. Instalasi hidroponik siap digunakan. Pindahkan kembali tanaman ke instalasi yang sudah dibersihkan. Pastikan media tanam, campuran nutrisi, dan derajat keasaman atau pH sesuai dengan kondisi optimal pertumbuhan tanaman. Itulah hal-hal yang perlu dipelajari dan pahami dengan sesama sebelum memulai melakukan setiap pekerjaan sehingga aman dan terjaga dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Peserta pelatihan, selamat menanam.